Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarruha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta taufiknya hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni ibadah salat Jumat. Bisa jadi barangkali masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang secara fisik jauh lebih kuat daripada kita, yang badannya jauh lebih sehat daripada kita, yang waktunya juga jauh lebih longgar daripada kita. Namun karena tidak Allah berikan taufik kepadanya, sehingga sulit rasanya untuk datang melangkahkan kaki berkumpul bersama kita di masjid yang mulia ini. Kemudian wasiat takwa. Untuk tidak lupa selalu kita ingatkan. Wasiat takwa tidak lupa untuk selalu kita sampaikan. Karena dengan wasiat takwa ini kita berharap bisa menjadi motivasi untuk kita masing-masing, untuk kita semua, agar senantiasa bisa menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan maksiat dan juga bisa mengharapkan pahala yang Allah janjikan dan menghindar dari dahsyatnya siksa api neraka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Syekh Salih Al-Magamisi dalam sebuah ceramahnya pernah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang terjatuh ke dalam sumur. Kemudian laki-laki ini berteriak sekuat-kuatnya, meminta pertolongan sehingga membuat orang-orang datang ke tempat itu dan berupaya menolongnya. Kemudian setelah laki-laki ini tertolong dan terangkat dari dalam sumur, didudukkan di atas tanah, seseorang kemudian menyuguhkan segelas air susu kepadanya untuk diminum dan berharap bisa menenangkan keadaannya pada saat itu. Setelah keadaan laki-laki ini terlihat lebih tenang, kemudian orang-orang mulai bertanya kepadanya, "Wahai Fulan, apa yang bisa membuat engkau bisa terjatuh ke dalam sumur ini?" Lalu laki-laki ini mulai bercerita. Ia pun berdiri di bibir sumur untuk menceritakan, memperagakan kronologis kok bisa ia terjatuh ke dalam sumur tadi. Qadarullah, dengan izin Allah kakinya tergelincir, kembali jatuh untuk yang kedua kalinya ke dalam sumur dan meninggal dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Begitulah bagaimana Allah menyelamatkan seseorang yang rizkinya masih tersisa di dunia ini dengan yakni segelas susu. Lalu kemudian setelah Allah sempurnakan rizkinya di dunia ini, ia jatuh kembali untuk yang kedua kalinya dan meninggal dunia. Kisah ini tentu dapat menjadi hikmah bagi kita bahwa manusia ini kadar rizkinya, jatah rizkinya telah Allah tetapkan di dunia ini. Maka oleh karena itu sangat tidak pantaslah apabila seseorang merasa risau dengan rizkinya di dunia ini, karena rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu tidak akan pernah terkurangi sedikit pun. Rizki itu tidak akan pernah tertukar dengan rizki orang lain. Cukup bagi kita mengoptimalkan ikhtiar, karena Allah lah yang maha memberi rizki. Rizki itu tidak akan pernah tercecer dan seseorang tidak akan pernah mati sebelum Allah cukupkan rizkinya selama ia masih hidup di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Allah memberikan jaminan rizki kepada manusia, sebagaimana juga Allah telah memberikan jaminan rizki kepada seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, termasuk hewan. Allah menyediakan rizki mereka mulai dari mereka terlahir di muka bumi ini sampai kemudian mereka mati. Hal ini sejalan dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarruha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi rizki itu untuk disampaikan kepada orangnya, apabila memang itu sudah menjadi jatah rizkinya di dunia ini. Dan sebaliknya, tidak ada seseorang pun yang mampu membantu, yang mampu mengusahakan agar rizki itu segera sampai kepada orangnya, apabila toh ternyata rizki itu bukan jatahnya di dunia ini. Sungguh membagikan rizki ini menjadi hak kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Fatir ayat kedua, yang artinya apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keyakinan inilah yang akan membuat orang-orang yang beriman untuk menjauhi cara-cara haram dalam mencari rezekinya. Keyakinan ini jugalah yang akan membuat orang-orang yang beriman untuk menghindari korupsi, merampok, mencuri, menjalimi orang lain dalam mencari rezekinya. Keyakinan seperti ini jugalah yang nantinya akan membuat orang-orang yang beriman tidak akan pernah ridho membiarkan istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka, saudara-saudara perempuan mereka untuk keluar dari rumah dengan melepaskan jilbabnya, dengan melepaskan hijabnya, memakai pakaian-pakaian ketat yang kata Nabi sama dengan telanjang, hanya karena alasan tuntutan pekerjaannya, hanya karena alasan rezekinya. Keyakinan ini juga nantinya yang akan membuat orang-orang yang beriman tidak akan mau melalaikan ibadahnya, tidak akan mau meninggalkan sholat-sholat berjamaah di sekitarnya, di masjid-masjid di sekitarnya, hanya karena alasan rizkinya, hanya karena alasan pekerjaannya. Karena toh ternyata semua itu seperti apapun kita lakukan, rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Meskipun demikian, Allah telah memberikan jaminan terhadap rizki manusia. Namun bukan berarti kita harus berdiam diri, bukan berarti kita harus berpangku tangan menunggu rizki itu datang sendiri kepada kita. Tentunya harus berikhtiar. Yang terpenting tugas kita adalah bagaimana memperbaiki cara kita untuk mendapatkan rizki tersebut. Karena perlu kita ketahui bahwa tawakal itu bukanlah berdiam diri, tawakal itu bukanlah pasrah, tawakal itu dinamis, harus tetap berusaha. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya ia pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah burung, rizkinya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata harus keluar dari sangkarnya, harus keluar dari tempatnya untuk mendapatkan rizki itu. Begitu juga dengan kita, harus tetap ada ikhtiar. Yang terpenting seperti yang kami sampaikan tadi, bagaimana memperbaiki cara-cara kita dalam mendapatkan rizki itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa 'idzukum yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.